Oke, kemarin kelas dimulai jam setengah 9 kurang. Iya, diawali pemateri pakar trio Saini di depan. Terus kami menyusun metode dan instrumen untuk turun ke lapangan mengenai tanggapan mahasiswa mengenai iklan rokok. Dan uniknya adalah ternyata yang setelah kami wawancarai, kami mengambil dua, ada yang merokok dan tidak merokok. Justru yang tidak merokok ini merasa tertarik terkait iklan rokok tersebut. Dan dia merasa bahwa strategi yang dipakai perusahaan rokok untuk menarik kaum pemuda itu sangat tepat. Ya. Mungkin begitu. Dia tertarik untuk mencobanya enggak yang tidak merokok ini? Ditanya enggak? Intention to initiate? Enggak ya? Oke. Tapi enggak tertarik ya. Iklannya. Oke. Ya. Baik, terima kasih. Di sini siapa yang mau jubir? Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang pertama yang saya dapatkan kemarin dari pemateri pertama itu mengenai masalah kebijakan. Kebijakan yang baik itu berdasarkan dari data yang baik yang kita dapatkan. Yang kedua, hasil observasi di lapangan. Yang pertama itu kami dari kelompok kami itu mengarah ke sebelah utara tempat ini atau hotel ini. Ternyata dari 500 meter itu sekitar ada 39 spanduk yang kami dapatkan. Yang dari spanduk itu memang dia ditulis berangkat, masalah kami kan berangkat dari peraturan pemerintah 109 tentang harus memperlihatkan yang angka 18 plus. Ternyata memang kalau kita tidak mencermati atau melihat secara teliti atau saksama, kita tidak bisa melihat angka 18 plusnya itu, dia kecil sekali. Yang kedua, kami melakukan sedikit wawancara antara pada tukang parkir dengan pemuda yang umuran sekitar 20 tahun. Kalau tukang parkir, dia mengatakan bahwa gambar rokok itu adalah gambar asap yang paru-parunya itu merupakan dia mendeskripsikan atau mempersepsikan bahwa itu gambar asap. Kalau pemuda itu dia yang gambar mulut, kanker mulut itu dia mengatakan bahwa itu hanya ulat. Seperti itu. Terima kasih. Oh, ini yang pictorial warning ya? Ya, baik. Bagaimana dengan kelompok ini? Siapa yang mau jadi jubir? Baik, terima kasih. Saya mewakili dari teman-teman di kelompok 6 menyampaikan tentang praktek ke lapangan. Jadi kami kemarin dari kelompok 6 melakukan observasi lapangan di Universitas UPN Veteran Yogyakarta ya. Ada beberapa hal yang kami lakukan di sana. Yang pertama adalah observasi lapangan dan yang kedua wawancara singkat karena keterbatasan waktu. Jadi kami melihat di UPN Yogyakarta itu sudah ada peraturan dari rektor ya, keputusan rektor tentang kawasan dilarang merokok di area kampus. Itu diberlakukan bulan Januari tahun 2014. Dan peraturan ini berlaku untuk seluruh kampus, baik fakultas yang di kampus 1 maupun fakultas-fakultas di kampus 2. Ada beberapa koreksi dari kami. Yang pertama, peraturan itu hanya berlaku di dalam ruangan, jadi larangan merokok hanya ada di dalam ruangan, sedangkan di luar ruangan seperti di kantin, kemudian di taman, di tempat parkir tidak diberlakukan. Kemudian tapi ada hal positifnya, jadi karena kampus ini adalah kampus Kementerian Pertahanan, walaupun seorang pejabat dari Kemenhan datang dan merokok, itu akan ditegur oleh petugas security dan pejabatnya ini mau, jadi tidak merokok dan kalau merokok harus keluar. Jadi di satu sisi ada kelebihan, tapi sisi yang lain ada yang perlu ditambahkan atau diperbaiki. Sedangkan yang lain kami juga temukan banyak sekali puntung rokok bertebaran di taman, di koridor ya, bahkan tidak di tempat sampah ya. Jadi satu hal yang menurut kami ini sangat miris. Yang pertama, perilaku merokok yang tidak baik bagi kesehatan. Yang kedua adalah pencemaran lingkungan. Jadi
ini sudah ada 3 hal yang diganggu atau dirusak, yaitu diri sendiri, kemudian orang lain, dan lingkungan. Ya. Ini sudah satu hal yang sangat kronis bagi kami, ya, penilaian kami. Ya. Kemudian kami juga melakukan wawancara singkat dari kawan-kawan, melakukan diskusi atau wawancara kepada para mahasiswa, kenapa mereka masih merokok ya. Jadi dari mereka sebenarnya tahu bahwa itu merugikan diri sendiri, tapi karena alasan konsentrasi, alasan pergaulan, alasan maju dan sebagainya, tetap saja mereka merokok ya, karena pengaruh dari lingkungan. Kemudian satu lagi yang menarik, ternyata di situ juga ada beasiswa dari Jarum ya, Jarum Foundation ya. Sempat kami tanyakan kepada para mahasiswa, tanggapan mereka tidak keberatan dengan beasiswa dari perusahaan rokok selama itu membantu proses belajar mengajar atau membantu pembiayaan kuliah mereka. Kemudian juga ada satu hal lagi, ada kegiatan seni ya, seni yang didanai atau dibiayai oleh LLE ya, LA Lights gitu ya. Ini satu hal yang menjadi problem di dunia pendidikan ya, mengingat menurut peraturan dari pemerintah, undang-undang peraturan pemerintah, bahwa tempat pendidikan adalah salah satu kawasan tanpa rokok yang harus 100% menerapkan kawasan tanpa rokok. Saya kira itu, terima kasih. Terima kasih ke UPM ya Pak ya. Ya, jadi memang belum seluruh, memang kawasan tanpa rokok itu betul-betul free kawasan tanpa rokok. Untuk kelompok 4 kemarin kami lokasinya ada di STIE YKPN. Kami berenam ini berjalan ke YKPN karena memang lokasinya sangat dekat dari sini. Di awal kami sangat pesimis itu ya, bahwa di sekitar YKPN untuk promosi rokok yang besar-besar terutama itu memang tidak ada. Kemudian kami memencar gitu ya, mencar ada 22, kami menyusuri sekitar STIE YKPN, kemudian di depan itu memang ada tulisan no smoking gitu ya. Kemudian kami ke belakang, kok nggak ada juga ya, ke belakang lagi. Akhirnya kami menemukan beberapa promosi yang ada di sana, yaitu berupa pamflet. Itu ada di BEM. Ada berapa jenis itu, ada 1, 2, 3, 4, ada 4. Yang terutama yang pertama itu promosinya dari Rudang Garam. Ini juga mereka merupakan sponsorship gitu ya. Kemudian ada juga yang ini beasiswa ya, penawaran beasiswa kita ketemukan di sana. Kemudian juga di tempat biliar. Ini memang tempatnya anak-anak laki yang bermain gitu ya. Kemudian juga banyak sekali puntung rokok yang ada di sana. Padahal kalau kita cermati di sana itu di sampingnya ada tulisan dilarang merokok, tapi di bawahnya cukup banyak sekali puntung rokok terutama di bagian belakang. Nah, ini yang bisa kami ambil bahwa di Perda Sleman itu sudah betul-betul diaplikasikan bahwa semua tempat-tempat umum termasuk tempat pendidikan itu harus ada area bebas rokok gitu ya. Di sana ada beberapa ruangan yang memang betul-betul bebas rokok, tapi yang di belakang itu kok kelihatannya disepelekan. Nah ini kemudian juga kami menemukan beberapa mahasiswa, ada juga kalau tidak salah cleaning service. Di sana juga dengan enaknya melakukan dengan santai sekali, padahal di situ ada tulisan dilarang merokok. Ya. Kemudian yang penting lagi yang kemarin tidak ada izin itu ya, kemarin sudah kami sampaikan, kita yang betul-betul agak mengendap-endap gitu ya. Saya kemarin ditanya sama bapaknya, ada apa Bu? Ini Pak, saya mengantar mahasiswa. Oh ya sudah, gitu aja. Baik, ya karena tidak ada izin ya, jadi harus strategis. Baik, terima kasih Bapak Ibu. Kita tepuk tangan untuk lapangannya yang kemarin semua ya. Jadi Bapak Ibu kemarin sudah diberikan di pagi hari bekal untuk bisa bekerja di lapangan ya, apa itu tobacco advertising, kemudian promotion dan sponsorship. Hari ini Bapak Ibu kita akan konsentrasi pada pengembangan proposal ya dan riset yang dimana
nanti pada siang hari Bapak Ibu akan direview. Tapi sebelum itu ada beberapa sesi. Yang pertama adalah dari pagi ini pengembangan proposalnya, tapi saya akan lebih pada tips-tipsnya ya. Jadi kemudian sesudah itu bagaimana mengattract funding. Ya, jadi sebetulnya funding-funding yang akan membiayai tobacco control ini ya tidak banyak sekali enggak sih, tetapi di dalam setahun itu mungkin ada beberapa tawaran. Dan sesi berikutnya adalah bagaimana menjalin kolaborasi. Ya, sesudah itu nanti Bapak Ibu akan diajak untuk lebih serius membicarakan proposalnya dan kemudian nanti ada review dari para fasilitator yang ada di sini terhadap proposalnya dan nanti akan dibagi-bagi sehingga bukan kelas yang besar tetapi kelas-kelas kecil begitu dan akan didampingi dengan fasilitator untuk pengembangan proposalnya supaya nanti Bapak Ibu ini kan yang dikumpulkan ini kan baru 3 halaman. Kalau biasanya kalau di dalam funding itu adalah ini adalah apa namanya tiba-tiba lupa. Ya, biasanya beberapa funding yang besar itu menawarkannya baru belum proposal lengkap ya. Jadi masih itu adalah intention. Jadi keinginan untuk ikut di situ yang biasanya juga antara 3 sampai 5 lembar saja yang diminta. Nanti yang diterima baru diminta untuk submit proposal besarnya. Ya, jadi sebagian offering untuk dana itu seperti itu. Oleh karena itu Bapak Ibu ini kita berikan pengalaman juga adalah mulai dari saya punya ide ini nih ya, tapi harus bisa mewujudkan dalam 3 halaman gitu ya. Dalam 3 halaman itu Bapak Ibu harus mewujudkan itu sehingga pemberi dana akan tertarik. Oh ya, ini menarik idenya gitu. Sehingga saya akan meminta Bapak Ibu untuk submit proposal besarnya. Tetapi kami berikan kesempatan Bapak Ibu ini 3 halaman, tapi nanti Bapak Ibu ada waktu selama 2 minggu ya Mbak Citra ya. Mbak Citra mana? 2 minggu ya. 2 minggu untuk melengkapi proposalnya ya. Sehingga nanti akan kami review mana yang akan mendapatkan dana. Kita mempunyai mini grant ada 5 ya. Jadi nanti bisa kita berikan pada proposal-proposal yang dinilai oleh reviewer. Reviewernya ada banyak ya. Jadi yang dinilai oleh reviewer ini layak untuk didanai. Baik. Saya akan secara cepat tapi lebih pada nanti tipsnya karena saya yakin Bapak Ibu kan duduk di sini ini paling tidak sudah pernah membuat satu penelitian skripsi ya. Jadi akan membuat tesis gitu kan untuk mengembangkan proposal, kemudian elemennya terutama yang untuk dikumpulkan ini bagaimana tipsnya dan identifikasi tobacco control research types ya, ini nanti kita diskusikan. Jadi penelitian itu biasanya dikembangkan karena ada masalah ya, no problem no research ya. Jadi dan masalahnya kalau tobacco control di Indonesia banyak, Bapak Ibu kemarin kan jalan-jalan itu sudah dapat masalah banyak toh. Penelitian dan kalau itu ilmiah berarti pengumpulan datanya adalah secara sistematik ya, tidak ngawur, bukan klinik tongfang. Jadi 3 pasien berhasil sembuh terus ngomong bahwa pengobatannya efektif. Apa yang disebut dengan efektif? Yaitu harus dikaji berapa orang ya. Clinical trial harus mengikuti langkah-langkah yang cukup rigid ya, sehingga kita bisa bilang bahwa salah satu intervensi itu efektif atau tidak. Dan tapi ini juga art of scientific investigation ya. Jadi research itu ada seninya tapi tetap mengikuti kaidah-kaidah langkah-langkah ilmiah. Dan tujuannya jadi meskipun pengamatan boleh Bu, mengamati iklan saja boleh, tapi kita tentukan secara sistematik. Oleh karena itu kemarin kan step keduanya Bapak Ibu itu adalah bagaimana cara pengumpulannya, yang mau dituju apanya, harus jelas dulu. Ya kan, spesifik karena waktunya cuma 2 jam, mungkin ini adalah small survei ya atau simple study gitu ya. Jadi mungkin itu kalau dalam tesis bisa untuk preliminary yang kemarin Bapak Ibu jalan-jalan itu bisa ditulis di bab 1 loh. Ya. Jadi tujuan untuk riset adalah untuk mendapatkan jawaban terhadap pertanyaan melalui aplikasi dari prosedur ilmiah. Prosedur ilmiah itu apa? Secara sistematik kita
pengumpulan datanya adalah secara sistematik. Dan research itu yang bagus adalah tujuannya jelas ya, purposiveness, jadi ada tujuannya. Di dalam kita menjelaskan metode penelitiannya itu rigor. Jadi bagus, artinya Bapak Ibu detail. Kalau Bapak Ibu mengikuti cross-sectional, ya cross-sectional itu kaidahnya apa. Kalau Bapak Ibu mengikuti eksperimental, ya eksperimental itu apa. Kalau kita melakukan penelitian kualitatif, apa yang harus kita ikuti sebagai peneliti kualitatif. Kemudian bisa diuji kembali apakah itu kuanti maupun kuali ya, dan bisa dilakukan lagi ya, di replicability. Kemudian juga terutama kuantitatif ini harus precise, dan kita harus yakin bahwa penelitian itu memang bisa kita percaya ya. Biasanya kalau di dalam statistik ada ini angka-angkanya ya. Tapi bukan berarti yang kualitatif tidak bisa kita percaya ya. Karena kualitatif pun ada upaya untuk triangulasi, ada upaya untuk melakukan check and recheck ya. Kemudian sehingga objectivity-nya ada. Mungkin kualitatif agak kesulitan untuk generalizability, jadi untuk bisa diterapkan, meskipun kalau di kualitatif mungkin pernah dengar take description ya, deskripsi yang kaya. Kalau deskripsinya cukup lengkap, sebetulnya peneliti yang lain juga bisa, asal memang situasi dan kondisinya sama. Dan kemudian penelitian itu sebaiknya tidak ambisius memang ya, parsimoni itu sederhana ya. Kemarin Pak Nyoman sudah mengingatkan jangan terlalu ambisi, Pak Mark juga ya. Jadi ini good thesis, good research, problem statementnya clear, jadi jelas masalahnya. Kemudian kalau bisa memang meskipun kita mereplikasi penelitian orang lain, tapi kita bisa menyebutkan bahwa apa yang lain dari penelitian ini ya. Jadi harusnya ini di bab satunya nanti what have been done, dan sebetulnya what haven't been done, mana yang belum pernah dikaji. Oleh karena itu kita kalau melakukan penelitian memang diharapkan memang membaca dulu banyak penelitian dulu yang sebelumnya yang terkait. Kita tertarik dengan TAPS, berarti kita harus nyari searching penelitian-penelitian tentang TAPS. Apa yang sudah dilakukan oleh peneliti yang lain dan apa yang belum dikaji. Kemudian juga tadi rigor tadi ya, jadi excellent di dalam riset metodologi, dan tentu saja tidak banyak salah ketik, salah struktur kalimat. Satu di dalam paragraf, satu paragraf harusnya beberapa kalimat. Di dalam satu kalimat harusnya ada SPO ya, subjek, predikat, objek. Ya, bahasa Inggris juga mengikuti hal yang sama. Ya, jadi ada beberapa tipe research ya. Itu ada exploratory atau formulatif ya, biasanya ini untuk awalan ya. Tapi kalau penelitian kualitatif ada juga, meskipun itu untuk awal sebuah penelitian kuantitatif, tapi dia berdiri sendiri, dia betul-betul mengeksplor. Kenapa sih anak-anak remaja itu tetap merokok meskipun tahu itu tadi ya, yang mahasiswa ya, kita eksplor ya. Kemudian kita juga bisa deskriptif ya, kita menggambarkan berapa jumlah iklan rokok yang ada di sekitar seputaran Babarsari ini, Sleman. Kemudian juga menentukan, nah ini diagnostik research ya, menentukan frekuensi di mana semuanya sudah terjadi ya, atau kita eksperimen ya. Jadi ada beberapa faktor yang mempengaruhi ya, apa misalnya smoking behavior, faktor-faktor yang mempengaruhi bahwa toko-toko itu tetap menerima itu loh signboard dari industri tembakau. Dari penelitian Muhammadiyah itu ternyata pemilik toko juga diikutkan piknik Bapak Ibu ya. Jadi kalau mereka namanya digunakan dengan iklan rokok, itu mereka dimasukkan dalam kayak asosiasi gitu ya. Nanti setahun sekali dibayari piknik sama industri rokok. Selain memang dicatkan tokonya. Ya, ini yang lain lagi ya, deskriptif tadi, kemudian ada korelasional, kemudian eksperimental. Mungkin Bapak Ibu yang dari epidemiologi ya sudah ada sendiri ya. Ini saya bawa ke penelitian secara garis besar, tidak hanya epidemiologi. Epidemiologi akan bicara masalah cross-seksional, case control, cohort ya. Tapi kalau kita sudah masuk ke dalam penelitian yang besar, TAPS ini macam-macam gitu ya. Ndak selalu penelitiannya berdasarkan apa yang sudah Bapak Ibu pelajari, terutama ini mahasiswa di FETP ya. Jadi karena di penelitian-penelitian tobacco control ya, itu juga ada etnografi, ada case study, ada action research yang
tiga-tiganya ini memang pendekatannya lebih pada kualitatif. Ya. Bapak Ibu yang di epidemiologi mungkin lebih ke kuantitatifnya, ya. Jadi ada eksperimental, kemudian yang non eksperimental atau observasional itu adalah cross sectional, case control, cohort. Kemudian ada meta analisis, ini di dalam penelitian sosial juga ada, ya. Kemudian sekarang ini sedang banyak diikuti adalah mixed method. Ya, ini mixed method, ya. Jadi bisa data kuantitatif, kemudian nanti akan diinterpretasi, ya. Ini adalah dua-duanya, kalau ini benar-benar mix dalam artian dia concurrent, ini adalah sama-sama pada waktu yang sama dia dilakukan, ada interpretasi. Bisa saja kita melakukan eksperimen, tetapi pada saat proses eksperimennya itu terjadi, jadi kita ingin ngajari siswa SMP untuk dia bisa membaca iklan dengan baik. Maksudnya iklan itu sebetulnya membeli dan membohongi, ya. Jadi kita bikin pelatihan pada siswa SMP supaya dia kalau melihat iklan itu mengkritisi, gitu ya. Jadi kita pakai mengedukasi mereka 2 kali dalam seminggu misalnya. Nah, di tengah-tengah itu kita melakukan proses kualitatif, kita wawancara mereka. Gimana pendapat mereka tentang edukasi yang kita berikan? Ya, apakah mereka ini senang dan apakah mereka paham, gitu ya, dengan apa yang kita berikan? Mereka kan harusnya mengkritisi iklan itu sebetulnya maksudnya apa. Nah, ini kita ajari karena kita belum bisa betul-betul melarang iklan, gitu ya, belum bisa. Jadi karena itu advokasinya sangat panjang, sehingga apa yang bisa kita lakukan salah satunya, ya, itu adalah apa sih yang dilakukan oleh industri rokok itu. Ya, jadi kemudian ini ada interpretasi, ini kualitatifnya embedded masuk, ya. Kalau ini setara, jadi apa yang dilakukan Bapak Ibu kemarin sebetulnya pengamatannya itu bisa kuanti, kemudian ditambahkan dengan beberapa wawancara, ya, meskipun kalau yang kemarin dilakukan belum mendalam, tapi kalau itu dilakukan dengan mendalam, sementara Bapak Ibu juga menghitung yang diamati, itu bisa di sini. Jadi ini sama-sama kuat. Kemudian ada yang kualitatifnya itu adalah untuk lebih memperkuat, ya, apa yang sudah kita lakukan di kuantitatif. Biasanya ini sudah dilakukan dulu, jadi explanatory design. Jadi menjelaskan apa yang kita dapatkan di kuanti. Kemudian ada juga exploratory design, itu kualitatif dulu, ya. Kita menggali, mengeksplor, habis itu dari hasil kualitatif itu kita mencoba menyusun apakah itu kita dengan desainnya bisa eksperimen, bisa juga survei atau cross seksional, ya. Tetapi pengembangan materinya, pengembangan alat ukurnya didasarkan yang hasil kualitatif. Jadi ini exploratory design, dieksplor dulu. Ya, ini tadi. Kalau ini urutan kualitatif, kuantitatif, terus kualitatif lagi. Jadi ini biasanya kalau saya sudah punya tiga mahasiswa S3 saya, jadi dia menggali dulu lewat kualitatif untuk mengembangkan intervensinya dijalankan dengan randomized control trial, dan sesudah randomized control trial dia menggali lagi ada beberapa hal yang harus dikaji dengan kualitatif, ya. Jadi dia melakukan kualitatif sesudah kuantitatifnya. Kuantitatifnya ada hitungan pre and post-nya, ya, tetap ada hitungan pre and post-nya, tapi dia, nah ini biasanya memang kalau S2 agak terlalu lama, tidak terlalu disarankan. Tapi kalau mau nyoba ya enggak apa-apa. Oh itu. Nah, ini requirement proposalnya, ya. Jadi di sini nanti Bapak Ibu diharapkan, ya, itu memang menggunakan datanya. Jadi sebetulnya lebih disarankan untuk pakai secondary data. Tapi kalau mau ditambahkan dengan data primer, ya, tapi ini juga harus bisa masuknya begini, bisa nanti Bapak Ibu bisa begini. Kalau menurut saya malah bisa yang di sini, kan, jadi data secondary-nya, tapi nanti terus ada beberapa hal yang Bapak Ibu ditambahkan dengan kualitatif, ya, atau juga bisa juga kuantitatif dan kuantitatif gitu. Jadi data primer, data secondary dulu, baru data primernya untuk lebih mempertegas. Ya, Bapak Ibu diharapkan dengan adanya mini grant itu, diharapkan nanti Bapak Ibu bisa menulis manuskrip atau paling tidak presentasi di conference
atau itu memang menjadi dasar policy brief ya. Oke, ini adalah kalau Bapak Ibu tadi malam sudah melihat, mudah-mudahan sudah mengikuti ini semua ya. Nanti saya akan sedikit ya mencontohkan. Pada saat kita menulis selalu ditanyakan apa yang saya ingin lakukan ya. Oke, ya sedikit Mas. Itu mau tadi saya ke kamar mandi 3 menit ya. Jadi saya tidak mau dipotong. Ya, jadi ini adalah elemen-elemennya ya. Nah, sekarang background. Background itu kenapa Bapak Ibu penting untuk itu ya, dan kita bisa menjelaskan signifikansi kenapa itu penting, sehingga kita harus menjawab so what gitu ya. Ini adalah introduction. Introduction itu biasanya adalah general statement tentang settingnya, setting yang besar. Kalau ini tentang tabs, yaitu tabs yang besar. Terus dari tabs itu kan ada beberapa bagian. Bapak Ibu akan milih gitu ya, apakah A-nya, apakah P-nya, apakah S-nya. Itu adalah statement yang berikutnya tentang aspek dari problem yang ada. Dan pada aspek P-nya ada apa? Apa yang sudah diteliti oleh peneliti lain dan apa yang belum. Ya. Jadi itu kalau kita ibaratkan itu adalah universe, general areanya, itu tabs. Kemudian kita ambil P, itu adalah sub areanya. Dan Bapak Ibu harus mencari bintangnya. Di dalam promotion itu ada apa? Sehingga itu nanti yang harus dijawab. Dan bagaimana saya bisa menemukan bintang saya? Ya harus baca ya. Jadi memang harus kita bisa banyak baca. Nah ini tujuan. Kalau tujuan itu harusnya simple ya. Apa yang kita lakukan? Ini contohnya. Misalnya, ini kebetulan yang punya kami ya, to test whether reduced exposure to secondhand smoke among pregnant women result a significant reduction in the prevalence of low birth weight and neonatal morbidity. Atau to examine the social and cultural reasons for smoking in Indonesia and describe how the tobacco industry reads, reproduce, works with culture as a means of selling cigarette. Ini kebetulan sudah dipublikasi kalau yang kedua ini dengan kualitatif, yang ini kuantitatif. Ya, ini contoh misalnya satu tujuan. Kemudian metodenya, kalau yang desain, ya ini Bapak Ibu, ya seperti di tesis itu sebetulnya kita harus jelas gitu ya, detail. Ya, misalnya ya desain example-nya macam-macam ya. Bisa macam-macam, bisa survei, bisa fokus group, bisa yang lain. Nah ini misalnya desainnya secara garis besar ya. Di antara November bla 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 ya, ini adalah penelitian kualitatif kami yang mengamati iklan rokok ya. Jadi frequent photographic documentation was made bla bla bla, dan kemudian iklan-iklan itu kita segmentasi ya pada tematik unit ya, dan kami ya, tapi ini ditambahkan dengan 30 interview dan fokus grupnya 1. Ya, jadi itu dijelaskan semua di dalam metodenya. Sampelnya, inclusionnya, misalnya apa yang di-exclude itu juga dijelaskan. Kemudian bagaimana kita merekrut ya, bagaimana apakah dengan flyer karena itu kita tawarkan, atau kita memang convenient, atau kalau memang random ya random caranya bagaimana. Dan berapa jumlahnya ini juga harus dijelaskan. Jangan lupa juga dituliskan setting ya, di mana Bapak Ibu bisa melakukan protokol. Kalau Bapak Ibu diminta untuk nulis protokol, biasanya kalau sudah diterima, pemberi dananya itu juga akan menanyakan protokol risetnya. Ada kadang-kadang yang minta itu sudah embedded di dalam proposalnya ya. Jadi ini memang bagaimana Bapak Ibu melakukan sebetulnya protokol itu adalah yang riset metodologinya tadi lebih didetailkan ya. Kalau itu intervensi, apalagi intervensi, eksperimen itu harus detail, siapa yang melakukan, berapa lama ya, apa yang ada di dalam eksperimen itu ya, kemudian bagaimana Bapak Ibu mengukurnya ya, itu semua harus dituliskan. Dan analisis jelas Bapak Ibu juga apa statistical analysis yang kita pilih ya, dan jangan kita harus banyak baca juga supaya analisis yang akan kita rencanakan itu tepat gitu ya. Nah misalnya ini timeline juga kalau bisa pakai Gantt chart ya, supaya kita bisa tahu. Nah biasanya evaluasi di dalam proposal itu kita bisa lihat, Bapak Ibu bisa
di ARB, atau Bapak Ibu bisa juga melakukan checklist ya. Penelitian eksperimen itu sudah ada checklistnya untuk melakukan apakah kita semua sudah mengikuti itu. Jadi biasanya untuk publikasi itu reviewer yang di jurnal akan melihat checklist itu. Misalnya untuk RCT itu pakai STORP, STORPE ya. Kemudian penelitian cross seksional itu juga ada checklistnya. Penelitian kualitatif itu juga ada checklistnya ya. Dan itu kalau kita menuliskan proposal sebisa mungkin kita mengikuti di situ. Jadi misalnya sampelnya harus ditulis, ininya harus ditulis begitu ya. Oke, ini background kira-kira seperti ini ya. Kemudian ini saya ambilkan dari sebagian. Ya, tidak hanya segini sih kalau background ada. Dan ini Bapak Ibu harus melihat yang dicantumkan di situ. Kalau Bapak Ibu ini dalam rangka untuk mencari dana, dia kadang-kadang ada maksimum wordnya, ada maksimum karakternya. Jadi itu harus diikuti dan harus dihitung dengan words ya, calculating words ya. Jadi ini contoh aims-nya, contoh objektifnya. Ini kebetulan penelitian kami yang juga kerjasama ya. Jadi ini misalnya SMS messaging untuk meningkatkan bahwa mereka mendapatkan informasi tentang awareness untuk harm of smoking ya. Objektifnya lebih detail ya. Ada series SMS dan juga yang lain. Ini contoh yang lain. Ya, ini hipotesis misalnya, smoke free home intervention area will have a lower low birth weight prevalence than the control area. Ya, ini kebetulan intervensi ya. Kemudian ini significance. Jadi kenapa penelitian Bapak Ibu itu penting? Ya, mohon maaf ini memang harusnya ini tidak memenuhi kaidah PowerPoint, tapi ini adalah contohnya. Kemudian, nah ini yang sering ditanyakan di proposal, potensial impact. Apa sih sesudah penelitian ini impactnya apa gitu ya? Jadi ini yang nanti dituliskan. Oke. Kemudian kadang-kadang ditanya expected deliverable apa misalnya. Ya. Kalau Bapak Ibu ini menghasilkan misalnya gambaran tentang bagaimana iklan itu dilakukan di Indonesia, yaitu ditulis. Nanti ada penjabaran mengenai iklan-iklan gitu ya. Jadi ini adalah apa yang dihasilkan oleh penelitian tersebut. Dan ini adalah biosketch ya. Tapi mintanya kan cuma berapa tadi? 5. Ini harus diikuti benar. Kalau memang diminta untuk 150 word, ya kita ini lagi, kita singkat lagi. Ya, jadi ini semacam CV, tapi CV-nya dinarasikan gitu kalau biosketch itu ya. Ya. Tapi ada juga yang minta agak panjang. Ini yang di peer health itu mintanya agak panjang Bapak Ibu ya. Jadi mereka sudah punya template sendiri. Jadi kita lihat apakah sudah ada template-nya atau belum. Kalau itu betul-betul dibatasi oleh kata-kata, ya di sini ya. Ya, ini ya memang harusnya plenty of time yang ini tidak bisa diikuti ya. Start by writing summary ya. Kemudian ya kita harus banyak baca. Dan kemudian jangan sampai kita pakai jargon-jargon yang kalau orang baca tidak bisa, dan jangan lupa memperhatikan language ya. Oke. Ya, mungkin kalau pakai chart jangan terlalu banyak. Ya. Dan budgetnya kita lihat kita memang harus berapa rupiah gitu ya. Ya, saya kira itu sedikit gambaran untuk yang berapa menit ke depan. Kalau misalnya ada yang ingin disampaikan, ditanyakan, dipersilahkan. 10 menit, oh ya. Yang mengatakan bahwa no problem no research. Saya pernah mendapati suatu daerah di sebuah pedalaman sana di Sulawesi Barat. Untuk permasalahan tembakau justru mereka dalam satu kampung itu mengharamkan yang namanya rokok, tetapi miras tidak. Minuman keras. Iya. Berbicara tentang no problem no research, ini kalau dalam penelitian sosial, pertanyaannya apakah fenomena tersebut, yang kampung yang saya maksud tersebut yang mengharamkan rokok, itu apakah bisa saya masukkan dalam satu topik penelitian dengan tujuan sederhana saya adalah minimal saya bisa menjawab pertanyaan mengapa alasan dan
ya apa alasan mereka untuk tidak merokok dan mengharamkan rokok itu. Di akhirnya kan saya bisa membuat suatu formulasi dan minimal saya bisa menerapkan pada wilayah-wilayah lain mungkin yang mempunyai kondisi sosial yang sama mungkin untuk permasalahan pengendalian tembakau. Terima kasih. Karena permasalahan pun, kalau ini kita bicara untuk memang scientific research yang memang misalnya salah satunya untuk tesis. Bapak Ibu pun bukan dari yang masalah yang sehari-hari kita observasi, tetapi kadang kalau di dalam ilmu sosial, bahkan kita melihat satu teori, apakah kita mau pengen menguji teori itu lagi, gitu ya. Jadi itu juga bisa dilakukan. Nah, khususnya untuk Mas Rama, jadi kalau kita melihat bahwa ada kampung tapi ini tidak merokok, ya, dia mengharamkan rokok, tapi pengen dilihat kenapa sih, gitu ya. Nah, itu juga mungkin kita mencari permasalahannya di dalam menegakkan significant of problemnya. Harusnya mereka itu kan memang seperti itu dan ini sudah seperti itu, tetapi mereka ada hal yang lain kan, tapi mereka tidak mengharamkan minum, ya kan. Nah, jadi bisa statement of problemnya dari situ, ya. Atau bisa juga daerah lain sudah ada belum mengharamkan rokok atau belum melarang warganya merokok, sementara ini sudah, ya. Jadi kita bisa membandingkan. Jadi Mas Rama bisa mengangkat kalau itu dari permasalahannya adalah bahwa seharusnya mereka itu bukan mengharamkan, ya, tetapi mereka kan memang sudah tidak melakukan, ya. Tetapi apa yang menjadikan mereka, nah itu kan masalahnya kita belum tahu alasan apa. Nah itu permasalahannya kan belum ada kajian mengenai mengapa mereka memilih untuk tidak merokok. Ya, jadi bisa dari situ. Ya, tapi kalau kita mau menguji teori sosial juga ada, Mas, ya. Jadi kita aplikasikan teori yang ada. Jadi kita di dalam reviewing latar belakangnya itu teori sosial. Ya, sebagian besar mereka itu merokok, tapi kok ini enggak, gitu ya. Ada apa, gitu ya. Tapi ini dengan teori sosial dulu, bahwa orang itu biasanya lebih ke komunal dan ini ke sana. Ya, jadi tergantung sisi pandangnya. Kalau Bapak Ibu ini masalah public health, Bapak Ibu, kadang-kadang yang disebut masalah oleh masyarakat bukan masalah, tapi Bapak Ibu masalah, gitu ya. Tapi ini kan sisi pandangnya peneliti. Jadi peneliti ini yang melihat bahwa itu adalah permasalahan, ya. Dan permasalahan ini bisa saja, teorinya belum sempurna, kita sempurnakan. Gitu. Jadi belum tentu sesuatu yang sangat negatif. Oke, tapi mungkin ada tambahan dari fasilitator di sini, Prof. Hadi, atau nanti ya, nanti kalau sudah ya. Baik. Saya pernah, kalau itu pernah Pak Kandun, ya. Jadi saya pernah berkenalan dengan seorang petani di Jogja ini, yang kebetulan dia petani tembakau, tetapi dia adalah Pak Lurahnya sebuah kelurahan di Bantul yang sudah mendeklarasikan sebagai kelurahan dengan rumah bebas asap rokok. Tapi dia petani tembakau. Terus saya tanya, lah Bapak kan petani tembakau, loh ya kan saya menjual, tapi warga saya ndak usah lah ngikutin itu. Ikan ini dijual di industri. Nah tapi yang rokok kan yang lain, Pak. Orang yang lain. Ya ini karena ini kan masalahnya masalah ini untuk perut, untuk hidup. Ya jadi saya harus melakukan. Tapi kalau ada yang ngajari saya, sebetulnya dia juga tertarik yang seperti petani di Klaten itu, bahwa ada yang memang lebih menguntungkan dari tembakau. Saya akan berpikir ulang. Gitu. Kalau yang saya punya teman dari UII, dari hukum, dia pernah mewawancara, saya lupa Jarum apa Sampurna ya, Jarum kayaknya karena ini orang Indonesia, Sampurna kan sekarang sudah dibeli. Jadi dia bertanya, Bapak kok menjual, Bapak perokok? Enggak, betul, enggak merokok. Kenapa Bapak menjual rokok? Kalau Bapak tahu, dan itu alasannya ditanya, kenapa tidak merokok? Karena saya tahu bahwa rokok itu kan berbahaya bagi kesehatan. Nah, kenapa Bapak menjual? Bisnis is bisnis, harus dibedakan antara bisnis dan saya. Nah, itu tadi mungkin Pak. Bisnis untuk pelacuran, bisnis. I mean not for my family gitu ya. Jadi itu, tapi itu kalau dari sisi sosial Bapak Ibu ya, mungkin akan menarik memang untuk dikaji lebih mendalam. Kenapa kok mereka mempunyai pandangan seperti itu? Ya.
teorinya kalau pakai public health agak-agak susah gitu ya, tapi kalau pakai teori sosial bisa. Ya. Nah, ide-ide untuk tobacco control banyak, Bapak Ibu ya, untuk TAPS ini banyak. Apa yang pernah saya lakukan, mungkin saya share, yang kita lakukan waktu itu kita mengumpulkan iklan rokok, yang di jalan-jalan itu kita foto, kita dokumentasikan. Kemudian yang di koran-koran itu kita clipping, kemudian yang di televisi yang tidak, itu kita exclude, yang media elektronik kita exclude. Jadi ini yang media luar ruang, kemudian ya itu kita kumpulkan, dan media cetak. Kita kumpulkan selama setahun. Kemudian gambar itu, yaitu waktu itu di sebuah ruangan yang cukup besar, separuhnya ini ruang rapat kami, itu kami mencoba menggolong-golongkan iklan-iklan itu. Ya, ini kami bareng memang dengan antropolog dari Arizona ya. Jadi digolong-golongkan sehingga kami membuat sebetulnya iklan di Indonesia itu temanya apa saja. Dan kami melakukan wawancara tadi dan FGD tadi adalah untuk menggali menurut mereka ini targetnya yang berapa tahun gitu ya. Jadi kita wawancara dan FGD untuk apa yang sudah kita segmentasi tadi ya, kita golong-golongan tadi, kita cek kembali ke yang menurut kami kalau iklan-iklan ini untuk anak muda, benar enggak gitu ya. Jadi kita wawancara dan kita FGD. Nah, itu adalah salah satu yang berhubungan dengan iklan ya, advertisement. Ya. Untuk berhubungan dengan promotion banyak juga Bapak Ibu ya, kita bisa melihat berapa kali atau apa yang terjadi pada malam hari di kafe-kafe gitu ya, pengamatan. Kalau Bapak Ibu pengen ada kuantitatifnya, karena apa yang saya sebutkan tadi memang lebih ke kualitatif ya, tapi kalau ada kuantitatifnya yaitu seberapa sering misalnya iklan di televisi, jadi Bapak Ibu harus nongkrongin televisi nih sambil bawa checklistnya gitu ya. Berapa menit misalnya tayangan warning itu ada. Atau Bapak Ibu bisa nongkrongin televisi dari pagi sampai malam yang melanggar aturan bahwa iklan rokok itu hanya boleh jam 9.30 sampai jam 5.30. Ya, 9.30 malam sampai 5.30. Tetapi di tengah-tengah itu kan kadang-kadang ada acara ya yang gambarnya iklan rokok muncul gitu ya. Nah, itu Bapak Ibu bikin serial, misalnya karena kan scientific, jadi kan harus pengumpulan datanya harus sistematik kan. Jadi dalam sebulan Bapak Ibu punya peneliti 3, misalnya 2 hari ini nongkrongin TV One, 2 hari ini nongkrongin Metro TV, 2 hari ini nongkrongin, nah itu nanti jadi bisa digabungkan dalam sebulan itu berapa yang melanggar. Ya, ini deskriptif. Ya, jadi kemudian point of sale. Kemarin kan Pak Mark sudah menjelaskan ada penelitian point of sale-nya itu bagaimana bentuknya, berapa banyak gitu ya, berapa banyak yang ada di salah satu wilayah. Bapak Ibu bisa membatasi wilayahnya. Sleman misalnya, yang termasuk Sleman itu mana ya, dan daerah-daerah pertokoannya mana, atau Yogyakarta ya. Nah, di situ Bapak Ibu bisa menghitung dan dalam bentuk apa. Ya, ini ada kuantitatif, ada kualitatifnya. Atau apa yang sudah Bapak Ibu lakukan kemarin, ya, KTR. KTR harusnya tidak ada iklan juga kalau mengikuti definisi yang ada di dalam satu peraturan. Yang kedua, Kementerian Kesehatan dulu juga ada definisi yang namanya kawasan tanpa rokok, itu ya betul-betul tidak ada iklan rokoknya. Nah, apakah memang dipatuhi atau tidak? Itu. Ya, jadi Bapak Ibu kemarin sudah mencoba ya, meskipun 2 jam ya, bisa dilihat ternyata masih ada leaflet, masih ada iklan ya, malah ada musik yang masih disponsori oleh rokok ya. Jadi itu Bapak Ibu bisa juga melihat sebetulnya dalam iklan rokok apa saja yang ada di situ ya. Jadi kita lebih mengevaluasi iklannya, dan ini bisa kalau yang dilakukan yang akhirnya tetap jalan-jalan ya, karena nyari sinyal yang tidak yang tidak keluar kemarin ya, karena mencari di virtual ya. Di virtual itu lebih kompleks ya. Jadi kalau memang mau dikaji lebih mendalam, kita harus melihat di situ. Ya, Bapak Ibu ya, itu saya mencontohkan, saya tidak tuliskan di sini soalnya nanti saya cuma ngopi dari jurnal-jurnal gitu ya. Jadi
saya ceritakan saja beberapa penelitian yang terkait dengan TAPS ini cukup banyak. Ya, jadi kita bisa milih apa yang mau kita lakukan. Baik, karena waktunya sudah habis, saya berikan pada MC. Ya. Jadi kelompok 1 dan kelompok 3 akan ke lantai 3 di ruang cangkringan, dan yang kelompok 2 dan 4 akan di Kali Adem. Untuk di sini saya kan mengambil tiga perilaku ini. Asumsi saya untuk mahasiswa teknik dan ISIPOL itu biasanya mereka perokok, sedangkan melakukan aktivitas fisik itu sudah benar, tapi kita nggak tahu apakah dengan dia melakukan aktivitas fisik akan mempengaruhi dua lifestyle lainnya, seperti itu sih asumsi. I think if it were a larger study, you could look at more, but I would recommend really narrowing it down, and then that will increase to perhaps your sample size and like Banyak sampelnya, jadi mungkin terlalu banyak, tapi nanti kita nggak bisa. In my mind, my population in Yogyakarta, in rural in Yogyakarta. Di mana kuliah orang-orang muda seperti itu ya, bisa bilang kesehatan jadi ya itunya kan. Kalau hanya mencari sekedar melihat persepsi saya kan mau melihat persepsi dia sesuai saya dalam dari Malepok tentang iklan di masa sama. Actionnya apa gitu. Enggak Google aja. Jadi kalau jangan gue asal ada actionnya belum biasa tuh. Saya Indonesia dulu anggota keluarga rokok dengan Anggota keluarga nanti didefinisikan satu persatu variabel. baik sedang kemudian nanti untuk interpretasi. Nanti tolong disiapin file presentasinya ya buat sesi 3.3. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Mohon laptopnya ditutup dulu semua supaya cuman ada 2 layar di depan kita, tidak ada kompetisi dengan layar di depan laptop Anda ya. Supaya bisa fokus pada apa yang kita diskusikan karena ini luar biasa pentingnya. Anda sudah susah-susah buat proposal, tentunya kita ingin proposal ini bisa diterapkan, bisa dijalankan, dan untuk itu tentunya Anda perlu duit, perlu dana, perlu funding, sehingga kita harus berpikir strategi seperti apa yang harus kita lakukan untuk bisa mendapatkan dana untuk proposal yang sedang Anda kerjakan ini. Ini sesi yang sifatnya gado-gado, bilingual, jadi para speakernya akan dengan bahasa Inggris semua, namun dalam diskusinya nanti kita bisa gado-gado, campur-campur, mau bahasa Indonesia boleh, bahasa Inggris boleh. Nah, untuk sesi ini ada 3 narasumber yang kita datangkan secara khusus untuk memberikan paparan. Yang pertama nanti Bu Rahna, Bapak Ibu sudah kenal semua, tidak perlu saya perkenalkan. Beliau akan memberikan penjelasan mengenai mini grant yang khusus didesain untuk workshop ini. Jadi nanti kan pada akhirnya nanti Bapak Ibu diberi peluang untuk mensubmit proposal ini ke CDC, dan nanti Bu Rahna akan menjelaskan prosedurnya itu seperti apa saja yang harus disiapkan dan seterusnya.
Itu paparan yang pertama, itu memang didesain untuk workshop ini sehingga mohon diperhatikan betul karena terkait dengan apakah nanti proposal Anda bisa didanai atau tidak. Ya. Terus kedua dan ketiga, selain untuk mini grant yang sudah didesain, kita juga ingin membekali Bapak Ibu bahwa setelah workshop ini, sebagai peneliti tentunya juga perlu tahu opsi-opsi atau wawasan mengenai sumber-sumber pendanaan yang lain, dan juga strategi-strategi penulisan proposal untuk mendapatkan hibah. Sehingga kita ada dua narasumber lain yang akan memperkaya wawasan Bapak Ibu. Pertama nanti Pak Jeff dari RTI. Beliau akan memberikan gambaran bagaimana proses proposal masuk ke RTI dan apa saja yang perlu diantisipasi kalau kita memasukkan proposal ke RTI sebagai contoh suatu mekanisme seleksi sebuah proposal. Kemudian nanti yang ketiga dari Bu Kalina, juga Bapak Ibu sudah kenal, beliau akan memberikan gambaran kalau dalam konteks NIH, institut beliau seperti apa prosesnya, dan mekanismenya dan apa saja yang perlu kita siapkan supaya proposal itu bisa didanai. Ya. Jadi itu overview-nya, jadi mohon diperhatikan secara serius karena ini akan sangat menentukan apakah proposal Anda nanti bisa didanai atau tidak, karena nanti masih ada proses review, seleksi, kompetisi, dan sebagainya. Baik, so to cut things short, I would like to start with the first presentation, Ibu Rahna. The stage is yours. To share with the audience regarding the mini grants for the data to action training. You have 15 minutes. Hello. Good afternoon, everyone. Today I'll be presenting to you on attracting funding for grant proposals, and specifically for the mini grant proposals that you'll be writing for this data to action workshop. The learning objectives for this presentation are to understand the purpose and objectives of the Data to Action research grant proposal, and to understand the purpose and requirements of each section of the proposal. I think in your folders you all received these proposal development guidelines, and as you begin developing your proposal, if you follow all of these guides that are laid out, you'll have a very successful proposal. To be able to expose all of you as students to data that has been collected here in the country, and you can use that data either as a basis for your research, or you can use it as a background for a new question that you may have. But all of this data is available in the public domain, so you can access any of it, you can download it, and there's many reports also available for this data, so you can look at the results that have been found. And the objectives of the grant are to develop your skills as public health professionals in using data to write grants and then ultimately to do research and inform program and policy action in your country. The goals are to expand the body of tobacco control research and also to help you develop policy briefs or tools that can further national or subnational tobacco control program and policy action. We want you to be able to use the data that's available and to be able to build research capacity and inform programs and policies. So some of the requirements that are laid out for the proposal, and you can always go back to the guidelines and look at these requirements. You should use existing GTSS data, either the GATS or the GYTS. And I think many of you have heard you can either use that data as secondary data to do your analysis, or you can use it as kind of a background to help you develop a research question. And then you can also use other sources of data that may be available here in the country. We also want you to have as your output a clearly defined deliverable or output. So some examples may be a research paper that you would like to publish, or if there's a conference that you would like to attend and present a poster, you can develop a scientific poster and submit it for presentation at the conference. If you're interested in policy action, you may want to develop a policy brief that you can take to policymakers and leaders to kind of help educate them about the issue of tobacco control in the country.
And we would also like you to really look and understand the WHO FCTC articles and Empower measures, and I think you all have gotten a really good understanding of that over the last 2 days, but trying to link your proposal to some of these best practices that have been laid out by WHO in tobacco control. And like I said, the components of the proposal are laid out in this proposal development guidelines, but I'll go through each one of them just very briefly so you can have a better understanding of what's expected. For each proposal, we'd like to see a cover page, and the cover page is actually attached to the proposal development guidelines. So you'll see it here. It's very brief. It just asks for some specific information. And then there's a space for you to include your summary or your abstract. So you can just include it right here in this cover page. The actual proposal should be no more than 3 pages. It doesn't have to be exactly 3 pages. If it's a little bit less, that's fine, but no more than 3 pages. And in that proposal, there outlined are the components that should be included. You should have a brief assessment of the problem, and this is basically a statement or a paragraph about the problem. So you want to talk about the current situation, maybe some background that has led to that problem, and really why your topic of interest is important. And your problem statement can address a national, regional, local, or even a population problem. So you really should kind of try to think about what you're looking at and what area you're going to look at. Your objectives and aims should really describe the intended result or outcome of the study in 1 sentence. So really clear communication about the goal of the project and the intended outcome. You should also include a description of the significance of the problem and the significance of your research. So this should describe how the project addresses an important problem and how the project will improve scientific knowledge or lead to some kind of program or policy action that's important in the country or region. And then you'll see the project design and approach. I'm not going to talk too much about that because I know that you all have had some presentations about how to design a project. But really, when you think about your project, when you think about articulating your project design and approach, just think about a way to describe it that when the reader or when the reviewer reads it, they'll understand exactly what you're going to do from start to finish. So your design should really just help explain exactly what you're going to do in your project. And then also your impact, so that's basically the benefit of why you're doing what you're doing, what's the benefit, what's the social benefit or the research benefit. And then also your expected deliverable or outcome, and that could be your research paper or your poster or whatever you want to be the outcome of your project. A biosketch or resume, and you've seen examples of that. The budget should be included, and that should include specific line items about any costs associated with your project. The cap of the budget, so the highest that you can go is $1,000 US. But your project does not have to, the budget does not have to be that high. If you're doing secondary data analysis, you may not have many expenses associated with your project. So maybe when you think about expenses associated with your project, think about if you're doing a poster, any expenses about submitting your poster to a conference, or expenses associated with maybe traveling to the conference or participating in the conference. If you're doing a manuscript, maybe expenses associated with submitting the manuscript to the journal if there's a cost associated with that. So those are things that you should think about in your budget. It should be any cost associated with your project. If you're doing primary data analysis, then you need to think about the cost of collecting that data. If you're going to hire someone to collect the data for you, if you have to travel to maybe a region that is far away for you to collect the data, and then think about also any supplies that you might need to do your project. If there's anything that needs to be printed, if you have to print a poster, if you have to buy stationery for a questionnaire, those kinds of things. So that's what you should make sure to include in your budget.
And so for some of you that might be doing secondary data analysis, your budget may not be very high, and that's okay. If you're doing primary data analysis, you might have more that you need to include in your budget. And then also when you think about timeline, think about every step that you're outlining in your methods and how long it's going to take to do those things. So that will help you develop a realistic timeline. And then I'll quickly go through the review process. So for your proposal to be reviewed and ranked, you must address all of the criteria outlined in the proposal development guidelines. And then the proposal will be ranked on the criteria that's listed there on the screen. So your research topic, your design and approach. So does your design and approach address your research topic, and will it help you achieve your research topic? Any expected benefit, and really if your project or topic is feasible based on your budget and timeline. So if you have a huge general topic and you say it's only going to cost you $100, that might not be, it may not be feasible. So think about how your topic fits into your budget and timeline. And your proposals will be reviewed and ranked by the technical and funding partners, and each proposal criteria will be ranked on the following scale. So excellent, that means that your proposal is perfect. Good, satisfactory, poor, and if you don't address a specific topic, then we would count it as absent. That's it. Kalau ada yang kurang jelas bisa kita bahas pada diskusinya, tapi yang paling penting angka $1.000 tadi ya. Itu plafon, jadi jangan lebih daripada $1 jelas kita tolak. Jadi tadi sudah di-set sekali angkanya $1.000. Kenapa itu namanya mini grant? Karena memang itu mini. Jadi $1.000 itu seharusnya sudah lebih cukup untuk proposal-proposal yang Bapak Ibu tuliskan. Nanti teknis selanjutnya bisa dibahas pada saat diskusi. Nah, itu tadi khusus untuk konteks ini, namun seperti yang disampaikan kita juga menambahkan paparan untuk opsi-opsi sumber pendanaan yang lain dalam contoh konteks skema atau institusi yang lain. Yang berikutnya adalah Pak Jeff dari RTI. Beliau akan memaparkan bagaimana proses seleksi di RTI secara umum, dan ini memberikan gambaran juga kalau kita mau submit ke institusi seperti RTI nanti sebenarnya seperti apa. Have you ever introduced RTI? Then maybe you can introduce a bit. Very good. Okay. I'm going to do the presentation in English because I would have stayed up all night last night if I had to practice in Bahasa Indonesia. But I've had a little bit of help. We've put the slides in Bahasa Indonesia. I believe you all have the English copies of it? Great. Okay. Okay. Two things before I talk about RTI's grant selection process. First, I'm very grateful to have been asked to come in and talk a little bit about how RTI goes about selecting grants from applications. But I must say, I think as Pak Yodi already explained, so I'll address Pak Yodi's point. RTI is a non-profit, U.S.-based organization that mostly focuses on social policy research in the United States, although we have quite a range. We're quite large, we're global, we are working in 40 countries or more at any one point in time. Here in Indonesia, we've been working for more than 30 years. Many of you in the research community don't know us, perhaps because we do more implementation projects for organizations like DFAT, AUSAID as it used to be known, USAID, sometimes DFID, although I don't think we've done DFID work in this country, so and a host of other organizations. So is that sufficient? Okay. As you go out there and begin looking for other funders, my sort of picture is going to be a little bit different. It'll be a little bit more on the selection process itself, not on the requirements inside the proposal, because this is more general. RTI, the context in which RTI issues grants are usually within our funded projects. So for example, in Indonesia, we have
the Knowledge Sector Initiative project, we have an Education Sector project, we have a Governance project, and often we seek research support for those projects, and then we issue calls for grant applications in that context. So if you wanted in the future, for example, to find funders for your research, you might check organizations like RTI and others like it that have projects that are funded, and even perhaps call them and say, are you going to be issuing any grants? Do you need partners for research? And then this presentation hopefully will give you an idea of what the selection process is like for those organizations. It's pretty standard. Okay, so the first slide here is, for RTI, the first step is you need to meet the eligibility criteria. It varies by the context, but we will look at that too, and we will state that in the call for concepts. We'll come back to that in a minute. You must have demonstrated prior experience in the field in order to apply, and you must have no conflict of interest. So, for example, if your research was going to if you were going to be favorably, how can I say, I can't even speak English. Cuma bahasa Indonesia, yeah. If your research was going to position you for a follow-on project and exclude other possible competitors, you might want to think about not applying for that, because that would put you in a conflict of interest position. So this usually comes more in the context of if you're helping us design the research grant, then you can't apply for the research grant because you have knowledge more than the competition has. Okay. Okay, this is a general process of how we go about our grant selection process. There are exceptions. When it's a small grant, and it's defined in different ways, so for example, a $1,000 grant would be called a small grant. We have a much simpler process. Also, if sometimes some of our projects will take unsolicited proposals. Everybody knows what unsolicited proposals is. You have an independent idea, you want to get some money to fund it, and you submit an application to the RTI project or to someone else, and use Gates Foundation. They haven't asked for the proposal, you bring it to them and ask them if they're interested in considering it. So sometimes we do take unsolicited proposals, and the process for unsolicited proposals is a bit different and simpler also. When we are issuing we're seeking a research partner, this is the general process that we follow. So we'll come back to some of these points on other slides, so I'll just go quickly through it. So the first step is usually a call for concepts. Sometimes we may go directly to the request for application, and that's pretty open-ended. And then if you remember the previous slide, the criteria that you must meet, we then look at the applications and we screen out those that don't meet the criteria. But we include those criteria in the call for concepts, so we don't want people to waste their time writing concepts when they know they wouldn't qualify. The second step is we evaluate the concepts, and we then create a short list of those who are qualified. We do our program design and look at the work plan and the budget. Actually, that's the second step after the RFA, after we've created the short list. Then we do the evaluation of the technical proposal as well as the work plan and the budget. Then there's another step. Once we select the organization or organizations that we want to give the grant to, we have a pre-award process. And that often includes a site visit to your organization. We'll come back to some of the things that we look for in that site visit, and some of it is just a desk review of information about your organization. And then, because our money is usually coming from another funding organization,
we usually have to go back to them after we've selected our preferred candidates and get their approval for our selection, and then we move to award. Okay. So the solicitation, as I said, happens in 2 stages. There's a call for concepts where we identify the capable organizations. We identify a short list of qualified organizations then, and we issue a request for application, RFA, and in that we provide some of the details that Rachna presented in her presentation. We say what format it has to be, what has to be included in there, submission deadlines, etc., who it needs to be submitted to, how, and then there's usually a list. People often, especially in the context of USAID funding, get quite frustrated with the long list of certifications and documents that you have to submit along with your proposal. Sometimes all of those attachments are longer than your technical proposal. So, and I see some of my friends over here laughing because they know it. But we have to follow the strict rules of whichever government is providing the funding to us. So one important point I want to make here, it's really important to precisely, to read carefully the RFA and really precisely identify what you need to do and follow those instructions. If you submit it literally 5 minutes past the deadline, it will be disqualified. If you submit it to the wrong person, it will be disqualified. If you have, anyway, if you don't have the right certifications, it will be disqualified. So, and we again are bound by the rules of the organization that's providing the funding to us in doing this. So, attention to detail will really help you to avoid disqualification. We don't want you to put in all that work and then to not get your grant simply because of a technical error. Okay. Okay, the elements of a technical program application. Usually you must demonstrate that you understand the challenge, the topic of the research. You must show that you understand the context. Time is up. I'm going to take a couple more minutes just because I talked about RTI. I was asked to. Okay. Okay, really quickly, you need to show that you understand the political, social, economic, and environmental context. Research happens in a context, particularly the kinds of research that we do. It's not experimental in a laboratory. So some of those factors can really influence the prospects of succeeding in our research. Be realistic in defining your methods, link them to the objectives of the study, describe the external factors that may facilitate or hinder achievement of your research objectives. We look at all these things and we score them in terms of the technical proposal. The other requirements are you have to have an implementation plan, a work plan, a monitoring and evaluation plan to show that you're on track with your research, and a detailed line item budget with a budget narrative, and that budget narrative must show how you got the amounts for each line. It can't just be labor, $5,000, that's how much it cost. It has to say who it is, what their daily rate is, how you arrived at, what your indirect rates are, etc. Okay. Just a sample of our evaluation scoring system. The points will vary. Very important that you read those points, the range of points. So you can see in this particular one, the technical aspect is very important. It's the most important factor. We look at strategy and approach, implementation plan, and the people that you've proposed. Your budget proposal also, is it cost effective and realistic? We don't necessarily fund the lowest price bid. We fund the most realistic one, the one that we think can get the job done reasonably at a reasonable cost. So sometimes if you try to estimate a budget that's too low,
you won't get it because we will consider it to be unrealistic. And your past performance. Okay. Understanding your evaluation committee is very important. In our committees, we usually include the project leader or the lead technical advisor for the project, a representative of the funder, a government representative if the project has that kind of a relationship with the government, a technical specialist in the relevant field, and usually our grants manager for the project or the finance manager. Okay. So we then have what we call a due diligence process before the award. That was the third box in that first slide. And as I said, they can be site visits or desk components. So we take a look at your past performances. We usually require a minimum of 3 references. We ask them how you did. Were you on time? Were you on budget? And what was the quality of what you did? We do an organizational capacity assessment. This is usually on site. Taking a look at management structures, human resources to make sure you do actually have the people available to do the work, and your research capabilities. We do a financial stability and integrity analysis as well, looking at the organization's accounting systems and audits, and particularly your internal control systems. And then finally, we take a look at whether or not the organization has demonstrated its compliance with local tax payments. Kita di sini, jadi mereka bukan sebagai pemberi hibah, namun mereka institusi yang sangat besar, sehingga juga ada hibah-hibah, namun hibah yang mungkin lebih kecil dan harus dicocokkan dengan program mereka. Jadi sebagai contoh saja. Nah, berikutnya kita akan melihat dari NIH, Ibu Kalina, beliau akan memaparkan bagaimana skema-skema hibah di NIH, prosesnya, dan juga terutama mekanisme proses peer review. Ya, review yang dilakukan itu seperti apa, sehingga Anda bisa terbayang mereka review itu apa sih dan prosesnya bagaimana. Bu Kalina, the time is yours. So my slides are in English, and my bahasa Indonesia is tidak bagus. So what I have done to make up for those two things is I've included a lot of information on my slides. Normally, I try and make my slides as simple as possible, but I thought just in going back to reference some of this information, it might be helpful to have it there. I've also included a lot of hyperlinks, which obviously we won't go through here, but I can get them to you electronically so you can click through and follow along in some of this. So I apologize that it's all in English, but I hope it will be useful in some way. Do I have a clicker? I think I'll stand if that's all right for everyone. So how many of you are familiar with the National Institutes of Health in the US? By raise of hands. Okay, good. Well, I'm glad so we are located within the Department of Health and Human Services within the United States, and that's the equivalent of your Central Ministry of Health here in Indonesia, so DEPKIS. And let's see, do I have a pointer on here? Oh, I've turned it off. Good. No pointer. Okay, well, so to go back, so this top box here, so this, for example, is the National Heart, Lung, and Blood Institute. I talked with someone who's looking at cardiovascular disease and tobacco use. That's an area they would care about. One name that some of you might be familiar with is the Fogarty International Center. This is the institute at the National Institutes of Health that deals with a lot of our international training grants and international funding. So many more institutes than we have time to cover today, but I wanted to give you a picture of just how big NIH is. And also to give you just an idea of how big the institute is, NIH employs over 19,000 people. So we're very big, and for the National Cancer Institute, where I'm from, our annual funding budget is about US $6 billion. So it's a very big funding institute. We are primarily a funder. We fund research grants, and I think I want to preface my talk by saying that the majority of our funding is to US institutions. We're a US government funded institution.
but we do have a number of international programs. Funding competition for NIH grants is what we might call fierce in the US. It's very hard, it's a very rigorous review process, and investigators from all over the world apply for these grants, and the process is very competitive. So what I've done here is try and make the process relevant for you. I think, you know, at this point, no one will walk out of here and apply for an NIH grant. Maybe you will, but I think look to this as an example of what a very rigorous review process looks like, and hopefully that's a useful resource for you. Okay, so a lot of this we've actually covered today in terms of planning and writing your application, so I'm going to speed through that in lieu of time. But I just wanted to highlight that, you know, many of the presenters have said today that any successful grant process requires a lot of planning, a lot of thought, a lot of pre-research on your part, and this is certainly no exception. So I've included this link down at the bottom. There's a sort of a beautiful graphic online tutorial that'll walk you through this at your own pace later if you're interested. So the first step in planning your application is to actually look for what funding opportunities are available and where your research might fit within what is available. So we have 3 primary areas at NIH, and the first one is called a parent announcement. So this is basically, it's what we might call, I think Jeff used the term unsolicited research. So this is research, it's a research question that an investigator has identified. The only qualification in terms of the topic is that it has to fit within the NIH scope. So you saw that chart that had the 27 institutes and centers. This is a huge scope, huge number of health issues that could be submitted under what is called a parent announcement. So similar to that, there are also something called a program announcement. So this is specific to one of those 27 institutes and centers. It might be a specific proposal about cancer or about heart disease or dental or oral issues. And finally, we have what is called an RFA, or a request for application. That's a very common term that many of you are probably familiar with. But those are those are funding requests that are looking for research in a very specific area of science. So for example, we have one that our Fogarty International Center funds that's specific to tobacco, and it asks for research that answers questions regarding tobacco control in low and middle income countries, and also looks to build capacity in those. So your proposal has to fit within those qualifications. It can't be sort of simply looking at you know, the burden of heart disease among populations in India or something along those lines. So it's a very specific ask. I'm going to have to really speed it up. So I think I'm going to actually, in the interest of time, we've spent a lot of time on sort of planning and writing your application, both with the mini grants and with Ibu Yayi's presentation this morning, and a bit with Jeff. So I think what will be helpful here is NIH has some great tools that take you step by step through writing an application. So I'm going to move through these relatively quickly if that's okay with you guys. If you have questions afterward, I would be happy to chat with any of you one-on-one. So I'm going to skip the writing, the planning and the writing, if that's all right. Is that all right with you? Okay. Just want to make sure there's nothing. One thing I did want to emphasize that Jeff touched on earlier is really paying close attention to what is required, the requirements in the application and the actual step-by-step instructions. So NIH is very strict. If a grant application says no more than 5 pages and you submit a document that is 5 pages with 1 line on the 6th page, your application will not be reviewed in most cases. If it asks you to submit a bio sketch or a CV and you don't submit that along with your application, in most cases your application will not be reviewed. Like Jeff said, if the deadline is 11:59 p.m. and you submit at 12:01, your application will not be reviewed. So those are little things that could really hurt you. So just pay very close attention to exactly what's required when applying for any funding opportunity.
And I think the point here that's very important is become very familiar with what the review criteria is. So I'm going to skip ahead to that so that you are familiar with it at NIH. But in any grant you're applying for, take a close look at how they'll evaluate you and what criteria they'll use to actually score your grant. So at NIH, we have a peer review process, and this is different. Some of you have heard about the peer health grants that Ibu Yayi has. That is a totally different thing. So peer review the concept is that a number of experts come around the table and review a pool of grants for scientific rigor, for the importance of the topic that they're looking at. And this process is built to make sure that all grant applications are reviewed in a way that is fair and equitable, so that no application receives preference because somebody might know the investigator, and so that conflict of interest is avoided when we're funding applications. The first level of review is by what is called a scientific review group. And generally, these are non-federal employees, so I couldn't be on one of these groups. Mark couldn't be on one of these groups. These are experts in the field, often from academia, often from different industry, sort of scientific experts who work in the field. But generally, they have a research interest or a research expertise that's relevant to the topic of grants they're reviewing. We try and gather folks around the table who have expertise in not only tobacco control, but in all of the areas of research that the grants might cover. So if they're looking at economics or behavioral health, those types of things. And these are what these folks are looking for. So each one of these reviewers, and it can be anywhere from, I believe it's 12 and up, depending on the review committee, they're looking for these 5 things and occasionally a few more when they review grants. So I think this is really important. The folks who are looking at these grants are looking at the significance of the project. So is your research question and your hypothesis, I have 6 seconds, so I'm gonna, I'll do it as quickly as possible. But are you addressing a problem that's critical? I think tobacco use in Indonesia is a great example of a really critical problem. The rates among men especially are so high, but how does your research address that problem? Or how does it contribute to actually making progress in the field? They're going to look at the investigator themselves and ask if the PI is well suited to the project. And then, you know, if you're looking at an area where maybe you're not an expert in, they'll look at your team as well. So have you built a transdisciplinary team who can help you answer the questions that you've outlined in your proposal? I will say for early career or early stage investigators, NIH is very much in support of funding early career investigators. What's very important when applying as someone who's earlier in your career is to identify the mentor who you're working with, who is more advanced in the field or who has more expertise, who can advise you on the research project. Innovation is an important area, so this is making sure that the research you're conducting is looking to new or innovative approaches to health issues. Approach, so this is going to be your overall methodology, something you talked about a lot this morning. How sound is your methodology? How feasible is it given sort of your budget constraints and your timeline constraints? They'll also take a look at any of the sort of technology you're proposing to use. So if you're measuring air quality, how feasible is that technology within the environment that you're working in? And finally, the environment generally for the research itself. So will your environment in the area where you're working, is there a high probability of success based on the people you're working with? And depending on the grant or the call for proposals, there may be additional criteria that you're reviewed upon as well. So again, that goes back to reading very carefully exactly what they're looking for in an application. So I'm not going to go too much into how much we score, mostly because I'm out of time. But just so you know, there's a general scoring rubric or mechanism that NIH uses. If your grant is scored at a certain level, it will move on to a second tier of review. If you fall below that level, your grant will not be considered.
At the same time, if your grant does not address those criteria, eligibility categories, your grant will not be reviewed as well. So it's a bit complicated, to be honest. The scoring system is a bit sort of tedious. If you are very interested in it, I'm happy to walk you through it on the website. And I just wanted to note one thing, and then I promise I'm done. So very relevant for this crowd is how NIH handles what is called foreign applicants in our system. Most RFAs do not require that you're a US citizen to apply, but I wanted to call out these two areas specifically below, which is we do fund international research, and in my office particularly, we look for ways to build international partnerships, but it's very important that that research be able to explain how it contributes to or sort of contributes to science around the world and is applicable to different settings. We are a US government agency and we're funded by US taxpayer dollars, so this means that the research we fund must be relevant to people in our country as well, which I think there's generally a very good case to be made for that. So this is, again, these are hyperlinks to tips and tools for going through all of this stuff. Since we have so little time, hopefully that will be a useful resource to you. And I will stop there. Sorry for being so long. Terima kasih Bu Kalina. Baik Bapak Ibu, jadi tadi itu dari NIH, kalau praktisnya bayangkannya seperti Balitbangkes kalau di tempat kita ya. Jadi kita punya Balitbangkes juga, cuman bedanya skalanya luar biasa besarnya. Kalau NIH itu tadi, itu sebagian besar dananya itu buat hibah ke luar, kalau Balitbangkes lebih banyak yang ke dalam, sehingga itu ada sedikit perbedaan. Tapi yang paling penting tadi pesan beliau adalah detail teknis ya, bahwa kita harus sangat mencermati detail teknis persyaratan administratif dan sebagainya, karena sepengetahuan saya banyak sekali proposal NIH ditolak bukan karena isinya jelek, tapi karena tidak memenuhi persyaratan administratif tadi. Jadi sudah nggak lolos duluan di tahap awal karena tidak memenuhi dari jumlah halaman saja, kelebihan satu halaman selesai. Padahal mungkin isinya bagus, tapi tidak akan masuk. Nah itu 3 paparan dari 3 narasumber. Selanjutnya kita punya waktu sekitar 15-20 menit untuk diskusi, untuk tanya jawab dengan para narasumber ini terkait dengan strategi untuk mencari pendanaan untuk penelitian kita. Silakan kalau ada dari Bapak Ibu yang ingin ditanyakan, baik yang secara spesifik tadi kepada Bu Rahna terkait mini grants atau secara umum apa yang disampaikan oleh Bu Kalina atau Pak Jeff. Silakan kalau ada pertanyaan, ada yang ingin ditanyakan.